Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ke-25, kita diajak merenungkan bahwa bacaan hari Minggu ke-25 tahun ini mengajak kita berefleksi secara mendalam tentang bagaimana kita memperlakukan dan menggunakan harta atau barang-barang duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Amos mengecam keras praktek ketidakadilan dan penindasan terhadap orang miskin. Orang-orang kaya yang berkuasa pada masa itu hanya memikirkan keuntungan pribadinya sendiri. Mereka mengecilkan takaran, membesarkan timbangan, dan memanipulasi harga, bahkan sampai berharap kalau perlu hari raya dan hari Sabat dipendekkan waktunya supaya bisa bekerja seperti hari biasa dan memanipulasi dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka cara berdagang seperti itulah, dengan menipu, Tuhan melalui Amos menyatakan bahwa Tuhan tidak akan melupakan perbuatan jahat orang-orang yang bertindak jahat atau bertindak tidak adil. Ia menjadi peringatan bagi kita semua. Maka kita diingatkan juga, mungkin kita akan, kalau kita mengalami, apakah kita juga pernah mengurangi hak orang lain untuk keuntungan kita sendiri, atau kita juga memanfaatkan kelemahan orang lain supaya memperkaya diri kita sendiri. Kemudian dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan untuk kita semua senantiasa berdoa bagi semua orang, termasuk para pemimpin, agar dapat hidup tenang, tentram, terarah kepada kebenaran. Doa dan hidup yang kita tayangkan atau kita ungkapkan kepada Allah haruslah diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk bagaimana kita bersikap adil dan jujur kepada orang lain. Karena kita mengubah orang lain tidak mudah, maka dibawa dalam doa. Maka gereja selalu mendoakan para pemimpin supaya bertindak adil dan bijaksana. Yang menarik adalah dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus mengisahkan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sekilas bacaan ini membingungkan kepada kita. Mengapa Tuhan justru memuji bendahara yang curang, bendahara yang tidak jujur? Tentu saja bukan karena kecurangannya yang dipuji, tapi adalah seorang bendahara ini kecerdikannya dan kepintarannya dalam mempersiapkan masa depan. Kalau saya dipecat, kira-kira saya kerja apa? Karena bendahara itu tidak punya rumah, dia ikut di dalam kerajaan orang kaya, dia tidak punya tanah, tidak punya kekayaan yang lain. Maka dengan cara membangun persahabatan dengan uang yang tidak jujur tadi, supaya dia ditampung di orang-orang yang ditolongnya, yang diperkecil utangnya tadi. Maka bendahara itu sadar bahwa ia akan dipecat, lalu ia menggunakan kesempatan yang terakhir untuk mengamankan masa depannya dengan cara mengurangi hutang debiturnya dari tuannya, dan untuk menggunakan mamon yang tidak jujur membangun relasi dan menolong nantinya dengan orang-orang yang diringankan. Yesus tidak membenarkan ketidakjujuran, tetapi mengajak kita untuk juga mencari kecerdikan bagaimana kita supaya masuk surga, masuk kerajaan Allah. Dalam situasi itu banyak tantangan, kita mempunyai sikap cerdik, kepintaran, sehingga betapa begitu gigih dan kreatif mengamankan masa depan, khususnya kehidupan yang kekal nanti. Maka Yesus bersabda kepada kita semua, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Apa artinya? Artinya adalah kita diajak menggunakan harta duniawi, uang, kekuatan, waktu, dan talenta untuk hal-hal yang bernilai, yaitu untuk kehidupan kekal nanti. Kita semua dipanggil berbagi kepada orang miskin, mendukung karya pelayanan,
menyantuni orang yang lemah, berimplementasi dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita seperti bendahara yang tidak jujur, baru bertindak ketika hampir dipecat. Kita harus bijak mulai sekarang. Yesus mengingatkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itulah yang ditekankan Lukas bab 16 ayat 13. Kita harus memilih apa yang harta yang menguasai kita. Kita harus memilih apakah harta yang menguasai kita atau kita yang menguasai harta untuk kemuliaan Allah. Kita diharapkan menguasai harta untuk bisa memperoleh kemuliaan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah selama ini saya menggunakan rezeki dari Tuhan dengan bijak dan penuh tanggung jawab? Pertama ini adalah kita diharapkan untuk berpikir ke masa depan. Maka pengelolaan harta sumber daya hidup kita dengan bijak, menciptakan dan mempertahankan nilai jangka waktu yang panjang, yaitu kehidupan kekal kita, perlu kita pikirkan. Maka sebagai bendahara yang baik, semua itu adalah anugerah Tuhan. Maka kita dipanggil untuk merencanakan kesejahteraan hidup kita yang akan datang. Selain kita berjuang hidup di dunia dengan sejahtera, kita juga diharapkan untuk berbuat apa yang kita lakukan supaya kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan melakukan tindak kerja yang baik. Bagi seorang pengusaha diharapkan untuk memikirkan kesejahteraan orang lain dan tidak berpoya-poya dan menyia-nyiakan hartanya, memberikan waktu kerja kita yang baik, menyisihkan waktu juga yang berkualitas untuk doa, untuk pelayanan, untuk keluarga, dan untuk orang lain yang menderita sakit, supaya kita bisa membantu dan memberikan keringanan atau rasa ringan kepada mereka. Dan di lingkungan kita juga kita diharapkan untuk perhatian, menjaga. Kita juga dipanggil supaya menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh kita juga merupakan bait Roh Kudus. Maka kita kalau menyia-nyiakan tubuh kita, maka kita juga menyia-nyiakan anugerah Allah. Yang kedua, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah saya hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mempedulikan orang lain? Sikap inilah yang kita diharapkan untuk bersikap adil dan kasih, seperti yang diteriakkan oleh Nabi Amos. Sebagai pemilik usaha, hendaklah memberikan upah yang layak dan adil. Sebagai karyawan, supaya kita juga bekerja yang jujur, bekerja yang rajin, dan tidak korupsi waktu. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah sudah berbagi dengan mereka yang membutuhkan atau justru menimbun harta untuk diri kita sendiri? Dari sinilah kita diharapkan setelah menghayati iman kita, supaya kita, karena Allah berbelas kasih, hendaklah kita menjadi gambaran Allah juga berbelas kasih dan bermurah hati. Menggunakan Mammon, rezeki yang diberikan Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita diharapkan memikirkan lingkungan sekitar kita. Mungkin kita berbagi sedekah kepada orang yang miskin, kepada panti asuhan, kepada kegiatan sosial, kepada orang yang sakit, dan mungkin berbagi waktu kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita belajar kecerdikan bendahara tadi, bukan untuk berbuat curang, tetapi mempersiapkan diri dengan bijaksana menuju kehidupan kekal. Gunakanlah segala yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita untuk hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Semoga Ekaristi kita ini yang kita rayakan memperbaharui niat kita dan cara hidup kita mengelola harta yang dianugerahkan Tuhan, sehingga dapat menyejahterakan hidup kita dan dapat memuliakan Allah dengan berbagi kepada sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.